wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Yang pertama, pengertian peserta didik dan pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah individu yang secara sadar berkeinginan untuk mengembangkan potensi dirinya, jasmani dan rohani melalui proses kegiatan belajar mengajar yang tersedia pada jenjang atau tingkat dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti orientasi, pendaftaran, layanan individual, pengembangan keseluruhan kemampuan dan kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan umum pengelolaan peserta didik menurut Sudrajat adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Sedangkan fungsi pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya, tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Analisis kebutuhan peserta didik yaitu yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dengan pertimbangan daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Yang kedua, daya tampung kelas atau jumlah kelas yang tersedia. Yang ketiga, menyusun program kegiatan kesiswaan yaitu visi dan misi sekolah, minat dan bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada. Tahapan yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, orientasi calon peserta didik. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan. Kemudian yang kelima, penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik atau pembagian kelas yaitu kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan dengan sistem kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Keberhasilan kemajuan belajar peserta didik serta prestasi yang ditempuh peserta didik memerlukan data otentik yang dapat dipercaya serta memiliki keabsahan. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik. Pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah sampai dengan tamat atau meninggalkan sekolah. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik. Selanjutnya, prinsip pengelolaan peserta didik. Prinsip yang pertama yaitu pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Selanjutnya, dasar hukum pengelolaan peserta didik.
Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Partisipasi guru dalam pengelolaan peserta didik sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab guru secara formal. Pengelolaan peserta didik perlu penanganan secara formal. Salah satu tugas utama guru adalah membentuk anak didik mencapai kewaspadaannya masing-masing. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.